Kamar aja. Ayo lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 golongan C ingin mempresentasikan suatu hasil kerja kami terkait pengembangan aplikasi sistem informasi DJ elektronik. Perkenalkan, nama saya Sultan Ari Maulana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Al-Fauzi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Patarozi. Saya Safira Azaria Azarin. Selanjutnya, objek yang kami gunakan adalah di suatu tempat toko DJ elektronik, dan sebagai pemilik dan narasumbernya adalah Bapak Doni, dan alamat objeknya itu ada di Wuluan, Jember. Selanjutnya ada suatu poin analisis masalah dan solusi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Analisis dikat ya. Analisis masalah dan solusi dari studi kasus kami adalah ada dua, yaitu pemilik toko yang dapat memantau keseluruhan data seperti data transaksi, data barang, data pelanggan, dan data laporan. Berikutnya ada karyawan atau kasir yang dapat mengolah data baik dari data barang, data pelanggan, data transaksi untuk pengarsipan, dan memperbarui data. Selanjutnya, ada pemilik toko. Sistem ini dapat menampilkan data karyawan atau kasir, lalu dapat menampilkan dan mengolah data transaksi penjualan, pembelian, return barang, dan klaim garansi, lalu dapat menampilkan data keuangan berupa pemasukan, pengeluaran, penjualan, dan pembelian selama seminggu, sebulan, dan setahun. Lalu ada sistem dapat menampilkan dan mengolah data karyawan, pelanggan, dan supplier. Yang terakhir, sistem dapat menampilkan dan mengolah data barang. Selanjutnya, ada karyawan atau kasir. Sistem dapat menampilkan profil karyawan, dapat menampilkan data pelanggan, sistem dapat mengolah data barang, sistem dapat mengolah data transaksi penjualan dan transaksi pembelian, sistem dapat memperbarui data jika terdapat pembaruan ataupun kesalahan pada data yang diinput, sistem dapat mengolah data keuangan berupa pemasukan, pengeluaran, penjualan, dan pembelian selama seminggu, sebulan, dan setahun. Yang terakhir, sistem dapat mencetak bukti transaksi penjualan, pembelian, return barang, dan klaim garansi. Selanjutnya yaitu database sistem informasi. Yang pertama yaitu pemasok, di mana pemasok ini membutuhkan sebuah data yaitu supplier ID, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Lalu pemasok ini melakukan penjualan kepada toko tersebut yaitu di tabel pembelian, di mana tabel pembelian ada ID pembelian, ID supplier, tanggal pembelian, dan total pembayaran. Di mana setiap pembelian selalu ada detail pembelian. Di tabel detail pembelian ini bersihkan ID barang, nama barang, harga beli, jumlah barang, subtotal, dan pengiriman ID. Yang nantinya akan menghasilkan sebuah barang di toko tersebut yaitu barang ID, nama barang, jumlah, garansi, harga barang, kategori ID, dan pembelian ID. Barang tersebut nantinya akan dikelompokkan menjadi kategori, di mana di tabel kategori terdapat ID kategori, nama, dan deskripsi dari barang tersebut. Lalu ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini berisikan ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Pelanggan ini akan datang ke toko tersebut untuk membeli sebuah barang yang dimana akan disimpan ke tabel penjualan, yang dimana tabel penjualan ini berisikan ID penjualan, tanggal penjualan, total pembayaran, uang kembalian, ID pelanggan,
nama pelanggan, dan ID karyawan. Di setiap penjualan tersebut selalu ada detail penjualan, seperti detail pembelian, di mana detail penjualan ini berisikan ID penjualan, ID barang, nama barang, harga beli, jumlah barang, dan subtotal. Lalu ada kategori user, di mana user ini dikumpulkan di dalam satu data, yaitu user. Di dalam tabel tersebut terdapat user ID, username, password, dan jenis user ID tersebut. User tersebut dikelompokkan menjadi jenis user, di mana di tabel jenis user terdapat jenis user ID dan divisi user. Selain itu, tidak hanya penjualan dengan pembelian, barang tersebut akan terjadi pengembalian jika barang tersebut mengalami kerusakan. Kita simpan di dalam tabel incoming claim, di mana di dalamnya ada ID claim, barang ID, order ID, tanggal pengembalian, dan garansi. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan ke rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang alur sistem informasi. Sistem informasi secara general dikenal sebagai perangkat lunak yang dapat membantu pengaturan atau analisis data. Sistem informasi memiliki tujuan utama untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi suatu instansi atau organisasi. Lewat hasil pemrosesan, data menjadi informasi. Inilah nantinya pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dapat dilakukan secara observatif. Sistem informasi dapat mendukung proses interaksi suatu badan usaha atau bisnis dengan pelanggan dan pemasok, serta dapat menganalisis persaingan pasar. Sistem informasi untuk digunakan oleh perusahaan besar untuk mempermudah mereka dalam mengobservasi dan menganalisis data produk dan pemasaran secara lengkap dan tepat guna. Fungsi dari sistem informasi yaitu yang pertama mengumpulkan data masukan, yang kedua menyimpan data, yang ketiga menghasilkan iuran informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram konteks, di mana sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Safira dan Muhammad Alvin, di mana pelanggan tersebut akan melakukan order barang kepada sistem dan data pelanggan tersebut dimasukkan ke dalam sistem. Lalu sistem ini akan mengeluarkan sebuah nota penjualan untuk pelanggan. Lalu ada pemilik toko. Pemilik toko ini mendapatkan informasi data stok barang, laporan penjualan, dan laporan pembelian. Pemilik toko ini akan memasukkan proposal belanja ke dalam sistem, yang dimana sistem akan mengeluarkan proposal belanja ke pemasok, yang nantinya pemasok akan mengirimkan barang tersebut ke dalam sistem tersebut dan nota pembelian. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tampilan dari data flow diagram. Pertama dimulai dari input pelanggan, kotak yang berisi pelanggan. Pelanggan ingin mengajukan suatu order dan data barangnya itu dimasukkan ke dalam function pendataan order, dan data order tersebut akan dimasukkan ke database order. Data order yang ada di function 1.0 itu akan menuju 2.0 transaksi. Dan sebenarnya pelanggan bisa mengajukan data pelanggan dan pembayaran langsung ke function 2.0 transaksi, dan data itu akan diproses. Data order itu akan diproses ke pelanggan kembali.
Dan data penjualan yang dari fungsi 2.0 transaksi, data penjualan akan masuk ke suatu database penjualan dan akan mengalir ke 3 arah. Yang pertama dari atas, data penjualan akan menuju ke fungsi 3.0 cetak nota dan nota penjualannya akan kembali ke pelanggan. Selanjutnya, data penjualan itu akan menuju ke 4.0 menyusun laporan. Dan yang terakhir, alirannya akan mengalir ke 5.0 pendataan barang. 4.0 menyusun laporan itu terdiri dari 2 laporan yang akan diajukan ke suatu pemilik toko. Jadi ada laporan pembelian dan penjualan. Dan 5.0 pendataan barang akan mengajukan suatu proposal belanja ke supplier. Supplier akan memberikan data barang masuk dan nota pembelian ke fungsi 6.0 pembelian. Maka data barang yang masuk dari 6.0 pembelian menuju 5.0 pendataan barang baru. Data barang yang masuk itu akan dimasukkan ke suatu database barang, dan data barang ini akan menuju ke 5.0 pendataan barang dan di stok di pemilik toko. Selanjutnya, 6.0 pembelian, data pembeliannya akan masuk ke suatu database pembelian. Dan data pembeliannya akan menuju kembali ke fungsi 6.0 pembelian, dan aliran terakhirnya adalah data pembeliannya akan menuju ke suatu fungsi 4.0 menyusun laporan. Selanjutnya adalah tampilan dari pendekatan pemodelan ADSI terhadap objek yang kita buat, diimplementasikan. Baik, ada 4 aktor, yaitu kasir, pengirim, pemilik, dan pelanggan. 4 use case diagram yang utama adalah transaksi, login, mengelola laporan, dan kelola detail barang. Di sini, kasir dan pemilik bisa melakukan login dan mengelola laporan. Dari use case transaksi, terdapat generalisasi, pengembalian, pembelian, dan penjualan. Use case penjualan itu berhubungan dengan pelanggan, dan use case pengembalian berhubungan dengan pengirim, dan juga pembelian. Maaf, use case pengembalian dan pembelian itu berhubungan dengan pengirim. Dan yang ketiga adalah mengelola laporan. Use case mengelola laporan terdiri dari 2 generalisasi, yaitu riwayat transaksi penjualan dan riwayat transaksi pembelian. Dan yang terakhir, kelola detail barang. Terdapat generalisasi mengelola kategori barang dan tabel kategori. Dan yang garis titik-titik ini adalah extends, yang dimana suatu use case tertentu itu hanya berfungsi di kondisi yang tertentu. Misalnya menampilkan detail barang dan register yang ada di use case login dan kelola detail barang. Selanjutnya adalah pembahasan flowchart yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Saya akan menjelaskan alur flowchart. Yang pertama, pelanggan datang ke toko. Selanjutnya, pelanggan menanyakan barang yang dicari kepada karyawan. Karyawan tersebut mengecek barang ada atau tidak. Misalkan pada saat itu barang yang dicari tidak ada atau stok barang habis, maka pelanggan akan mencarinya di toko lain. Apabila stok barang masih ada, maka karyawan akan mengambilkan barang tersebut. Setelah itu, pelanggan melihat barang yang dibawa oleh karyawan cocok atau tidak. Misalkan pelanggan tersebut tidak cocok,
maka pelanggan tersebut mencarinya di toko yang lainnya. Apabila barang tersebut cocok, maka akan proses yang dimana salah satunya apakah dikirim atau tidak. Setelah proses, maka pelanggan akan membayar kepada karyawan tersebut. Pembayaran dari transaksi tersebut akan masuk pada laporan keuangan dari transaksi pelanggan membeli barang tersebut. Dan apabila saat itu barang habis, maka yang dibutuhkan yaitu membuat laporan stok barang habis dengan membuat sebuah proposal belanja barang yang nantinya akan diproses oleh pemilik toko kepada sales, yang dimana nanti barang tersebut dikirim oleh sales dan membayarnya. Pada pembayaran belanja barang nantinya juga masuk ke dalam laporan keuangan, yang dimana nantinya untuk mempermudah melihat keuntungannya berapa atau kerugian dari toko tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan pada rekan saya. Baik, di sini adalah salah satu desain aplikasi yang kami rangkai. Di sini login dan sign up serta tampilan selanjutnya akan dibahas oleh Safira Azari Azarin. Dipersilakan. Mic-nya, Fir. Fir, Mic-nya. Mic-nya. mic-nya hidupin. Oke, dihidupin ya. Baik, pada kembali dulu. Oke, sebentar. Pada sistem informasi digital elektronik ini terdapat dua button pada halaman utama, yaitu login dan sign up. Jika login ditekan, diklik, maka akan muncul tampilan berikut. Jika sign up ditekan, diklik, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya, ketika login diklik, maka akan beralih pada tampilan dashboard dari DJ Elektronik tersebut. Terdapat menu transaksi, menu barang, dan menu laporan. Pertama, kita coba untuk klik menu transaksi terlebih dahulu. Di menu transaksi ini terdapat tiga menu, yaitu penjualan barang, pembelian barang, dan pengembalian barang. Jika penjualan barang diklik, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Di sini terdapat transaksi penjualan berupa data ID transaksi penjualan, tanggal transaksi, ID pelanggan, nama pelanggan, serta tabel yang menginput ID kategori, nama kategori, nomor seri, nama barang, harga, jumlah barang, subtotal, beserta total pembayaran, uang bayar, dan kembalian. Jika button hitung diklik, maka akan langsung otomatis melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya ada button proses dan simpan. Selanjutnya kembali ada menu penjualan barang. Jika diklik, maksud saya ada menu pembelian barang. Jika diklik, ada transaksi pembelian dengan ID transaksi pembelian, tanggal transaksi, ID supplier, nama supplier, beserta tabel ID kategori, nama kategori, nomor seri, nama barang, harga, jumlah barang, subtotal. Jika diklik simpan, maka semua data akan tersimpan pada transaksi pembelian. Selanjutnya, ada menu pengembalian barang. Jika diklik, maka tampilannya seperti berikut. Terdapat ID pengembalian, tanggal pengembalian, ID pelanggan, nama pelanggan, serta nama barang, jumlah barang, harga barang, dan garansi. Jika diklik simpan, maka seluruh data yang telah terisi akan berada di database. Selanjutnya kembali ke menu barang. Baik, Safira Azari Azarin cukup di situ. Dipersilakan untuk rekan
Mas Arya bisa menjelaskan bagian kategori di bagian barat. Selanjutnya kita klik pilih barang, di mana terdapat tampilan yaitu kategori barang. Misalkan kita ingin melihat sebuah barang tersebut, kita pilih kategori barang tersebut. Kita klik. Ini adalah tampilan tambah kategori apabila kita ingin menambahkan kategori di toko tersebut. Nah, kita klik kembali untuk ke dashboard tersebut. Setelah itu ada pilihan kategori barang, di mana kita nantinya apabila kita ingin melihat suatu barang, kita pilih kategori barang. Dan tampilan seperti berikut. Baik, selanjutnya saya akan membahas laporan. Di sini opsi bagian laporan ini kita pilih, maka akan muncul tampilan laporan. Di sini terdapat riwayat transaksi pembelian, di mana seluruh yang disimpan dari transaksi tersebut, maka akan muncul di sini. Dan total nominalnya akan langsung keluar dan kirim ke laporan, maka akan muncul di suatu tampilan tiga kotak tersebut. Begitu juga sebaliknya, sama seperti riwayat penjualan sama, terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, ID barang, nama barang, harga, jumlah, total, dan itu harga yang di harga dari suatu produk tersebut akan langsung muncul nominalnya dan bisa dikirim ke suatu tampilan tiga kotak atas tersebut. Sebelumnya, riwayat pembelian itu terdiri dari ID supplier, nama supplier, ID barang, nama barang, harga beli, dan stok. Baiklah, dari sini kami sudah menampilkan seluruh hasil kerja kami dan mohon maaf jika kami menyampaikan suatu kata yang kurang baik dan tidak berkenan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.